lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih semuanya. Oke ya, Mbak Asma, dengan adanya KBMF ini semakin banyak ternyata ya bahwa Indonesia itu punya banyak sekali penulis-penulis muda yang sebenarnya bakatnya sangat besar gitu. Nah, seperti apa sih Mbak Asma memandang ini? Ya, menurut saya ini salah satu hal yang positif karena memang pergerakan untuk literasi kita sekarang sudah mulai bergerak di literasi digital gitu. Dan ini melalui aplikasi KBMF kita memberikan ruang kepada siapa saja karena tidak semua orang juga bisa menembus penerbit gitu. Sementara kalau lewat aplikasi semua bisa menulis, semua bisa membaca langsung di sana dan semua bisa juga punya penghasilan gitu. Jadi memberikan ruang yang menurut saya lebih luas dan lebih memberikan harapan bagi penulis-penulis pemula gitu. Dan khususnya terkait pandemi ya, kemarin subhanallah aplikasi KBMF mengisi banget dan menghadirkan banyak sekali penulis-penulis yang sebelumnya nggak pernah ada namanya di Belantara Perbukuan Indonesia. Jadi mereka baru mulai menulis. Jadi mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga minat literasi kita, baca dan tulis kita melalui aplikasi KBMF dan yang lain-lain platform penulisan mudah-mudahan bisa makin tumbuh. Mbak, sebagai penulis papan atas istilahnya dan juga telah melahirkan film box office, boleh nggak kasih ulasan sebenarnya mayoritas kelemahan penulis kita tuh apa sih dan bagaimana cara memperbaikinya? Kelemahan penulis kita kadang-kadang mereka nggak sabar. Yang pertama, kekuatan cerita itu pasti di kekuatan ide. Jadi sering penulis-penulis hadir dengan ide-ide yang biasa. Hanya karena mereka suka, hanya karena mereka mau. Padahal yang suka itu tidak selalu relate. Jadi temukan ide yang berbeda, kemudian relate dengan banyak orang. Sehingga ketika orang baca, oh ini gue banget, ini kisah gue banget. Gitu. Mereka bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, kelemahan lain sebetulnya dari penulis-penulis aplikasi khususnya sekarang ini adalah karena sistemnya mereka tidak melalui editor ya, jadi langsung kan ceplok telur ya, nggak banyak yang edit juga. Jadi biasanya kualitas tulisannya belum sebagus yang sudah diterbitkan penerbit konvensional, penerbit mayor. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau teman-teman memberikan ruang, memberikan waktu untuk tidak hanya menulis tapi juga mengedit ya. Karena di sini yang menarik adalah sebetulnya ketika teman-teman menulis di aplikasi KBMF ya, melalui aplikasi ini kita belajar menjadi writer-planner gitu. Karena kita yang nulis, kita harus mencari pembaca, kita harus cari cara bagaimana promo gitu kan. Jadi memang akhirnya kita sebetulnya proses pembelajaran yang luar biasa untuk penulis-penulis ketika mereka mencoba. Bahkan Asma pun ketika saya bermain, saya untuk bisa masuk di Today's Bestseller gitu, itu nggak mudah gitu karena pembacanya tuh kayak totally baru gitu mereka yang di aplikasi gitu. Jadi ini yang salah satu kelemahannya. Saya berharap teman-teman, dan ini juga yang saya lakukan ya, kadang-kadang kalaupun kita ngejar target ketika di aplikasi, tapi kita bisa tetap ngedit tulisan kita. Dan melalui aplikasi KBMF ini nggak seribet aplikasi lain, jadi kita anytime kita bisa edit tulisan kita. Dan ketika misalnya tulisannya dibukukan, kayak sekarang Asma Surga yang tadi Rindukan 3 itu kan terbitnya duluan di aplikasi. Bahkan sekarang semua tulisan Asma Nadia itu terbit dulu di aplikasi KBMF ya. Jadi yang Asma lakukan kemudian ketika Asma mau menyerahkan karya itu ke penerbitan Publika misalnya, let's say untuk diterbitkan dalam bentuk buku, aku ngedit gitu. Cuma editnya jadi panjang Mas, jadi bisa setahun untuk Surga yang tadi Rindukan 3 karena ya beda ketika kita nulis untuk update di platform ya, di aplikasi sama kita nulis ini. Mudah-mudahan teman-teman sabar berproses dan melalui aplikasi KBMF. Dan KBMF ini saya kira, saya nggak tahu ya, tapi kayaknya satu-satunya deh aplikasi kepenulisan yang benar-benar atau yang awal ya, karya anak bangsa. Kemudian kita porno literasi dan pornografi. Jadi kalaupun ada, karena mereka mengunggah sendiri, itu kalau ada yang menegur kita akan tegur. Gitu, kita akan tegur. Kemudian yang lainnya aman dalam arti memang orang-orang yang sebagai CEO-nya itu bisa diraih, bisa di WhatsApp. Kemudian kalau nggak ada masalah pembayaran sama sekali. Kemudian bagi hasilnya itu lebih besar tadi kata mereka semua dibandingkan untuk penulis dibandingkan untuk aplikasinya gitu ya. Dan yang penting satu gini sih, di aplikasi KBMF teman-teman mendapatkan keamanan bahwa karya tidak akan ditiru, karya tidak akan diplagiat, karena ada terjadi beberapa aplikasi yang luar gitu ya, dari luar itu tulisan ternyata diubah aja, ditranslate dan kemudian mereka bisa terbit di mana-mana. Sementara kalau di KBMF insya Allah mereka mendapatkan keamanan ini. Dan kabar baiknya, minta doanya mudah-mudahan di Indonesia International Book Fair yang berikutnya sudah hadir juga adiknya KBM, yaitu KBM for Kids. Jadi kita sedang menyiapkan aplikasi kepenulisan yang untuk anak-anak dan penulis cerita anak.
Jadi lebih aman lagi dan Asma diamanai sebagai CEO-nya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan ruang lebih luas dan akhirnya anak-anak, karena saya pikir salah satu kekayaan Indonesia adalah Indonesia punya penulis cilik yang berkarya yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Kita punya Mizan dulu ada KKPK, kecil-kecil punya karya, ya kan? Ada anak 5 tahun punya buku, 6 tahun, 7 tahun punya buku, dan mereka terus menulis. Nah ini yang sekarang, kita bangkitkan lagi gairahnya, sehingga anak-anak lebih melek literasi, ya, lebih suka membaca dan suka menulis melalui platform, sesuai karakter mereka sekarang, generasi sekarang yang memang lebih dekat kan dengan gawang. Siap, kasih Mas.